Rasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena insan kekurangan mudahnya kau mainkan? Oh mungkinkah diri ini dapat membangun yang memutih menjadi pemadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapa diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga kena jatuh cinta. Insan seperti dirimu sangat membidadari. Seharusnya ku jaminkan diriku sebelum dirayati. Aku bukan untuk mencintaimu. Mungkinkah diri ini dapat membangun yang memutih menjadi pemadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapa diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak memperkenalkan diri sebelum kita melakukan sesi wawancara selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, perkenalkan nama saya Ruslan Muhadi. Saya selaku Kepala SMK YP Fatahillah 1 Cilegon akan berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan terhadap kasus tertentu. Baik, Pak. Terima kasih atas kesediaannya. Untuk pertanyaan pertama, Pak, Ya, baik. selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Ya, baik Pak Jemi. Jadi dari pengalaman saya bekerja sebagai kepala sekolah di SMK YP Fatahillah 1 Cilegon, terkait dengan hal tersebut adalah melakukan pengumpulan informasi, kemudian klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang terkait.
untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan. Iya, Dengan iya. asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan juga dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif atas keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari suatu keputusan. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Ya, baik. Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Iya. Karena bagaimanapun seorang pemimpin harus memutuskan terhadap suatu permasalahan. Namun dengan mempertimbangkan pertimbangan yang seminimal mungkin memiliki dampak-dampak negatif. Pengambilan keputusan tersebut tentunya berdasarkan informasi-informasi yang didapat secara komprehensif, terutama terkait dengan kepentingan murid. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik. Prosedur yang saya lakukan adalah yang pertama melakukan validasi tentang permasalahan atau kasus yang terjadi. Yang kedua, melakukan pengumpulan atau menggali informasi dari berbagai pihak. Yang ketiga, melakukan musyawarah guna melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang terjadi dengan para pihak yang terlibat, termasuk meminta pandangan dari sumber lain. Yang keempat, melakukan analisis secara mendalam terhadap suatu permasalahan guna melakukan pengambilan keputusan. Yang kelima, melakukan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan sedikit dampak negatifnya dan berorientasi terhadap murid. Ini yang paling penting ya. Ya, ya. Yang keenam, terakhir yaitu menginstruksikan agar keputusan dijalankan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik Pak Jamie. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan adalah memastikan bahwa keputusan yang saya ambil berorientasi terhadap kepentingan siswa, dengan harapan kedepannya bisa diterima oleh para pihak dan dijalankan oleh semua warga sekolah. Baik Pak, pertanyaan kelima dari saya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang pasti tidak memungkinkan bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang jadwal itu digunakan untuk menyelesaikan? Gitu. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Pak Jamie, untuk jadwal tertentu tidak ada. Akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Iya, iya. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Ya, intinya mah permasalahan jangan sampai berlarut-larut gitu Pak ya. Betul, harus segera diselesaikan. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, Baik. adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada. Tidak ada yang khusus ya. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Misalkan ya, biasanya saya melibatkan para wakabit, koordinator BP, para guru, dan atau staf pegawai, dan atau para pihak yang berkepentingan. Ini yang bagi saya sangatlah membantu mempermudah dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang terjadi.
Jadi intinya semua dilibatkan ya Pak ya? Ya, betul. Semakin banyak yang dilibatkan, semakin banyak referensi atau informasi yang kita peroleh. Oke, terima kasih. Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Ya, baik Pak Jimmy. Dari semua yang saya sampaikan, pembelajaran yang dapat saya petik antara lain, yang pertama, memahami konteks permasalahan. Yang kedua, bahwasanya saya selaku pimpinan di tengah permasalahan yang ada harus melakukan pengambilan keputusan. Iya. Sesulit apapun permasalahannya harus ada keputusannya. Iya. Yang ketiga, membuka ruang informasi, koordinasi, dan komunikasi haruslah dilakukan. Ini sangatlah penting karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi agar hasil keputusan berkualitas baik. Yang keempat, pengambilan keputusan haruslah berorientasi pada murid. Ya, sekian Pak Jemi. Oke Pak, terima kasih Pak Baik. telah bersedia melakukan telah bersedia nih menerima saya, kemudian mau diwawancarai nih terkait dengan hal-hal yang sudah atau pernah Bapak lakukan dalam hal pengambilan keputusan itu ya. Baik Pak Jemi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Pak Jemi. Apa kabar Pak Jemi? Alhamdulillah baik. Kayaknya sibuk aja Ya, nih. biasa lah, nggak sesibuk Bu Ica. Terima kasih Iya. Bu Ica sudah meluangkan waktunya nih untuk diwawancarai oleh saya gitu ya. Terkait dengan kepemimpinan Bu Ica selama ini sebagai Wakabid hubungan industri ya. Iya. Gitu. Namun sebelum nanti saya menggali terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pimpinan, mohon Bu Ica memperkenalkan diri. Oh gitu. Ya. Ya, silakan Bu Baik. Ica. Dimulai Pak Jemi ya. Ya. Terima kasih Pak Jemi. Saya adalah rekan kerja Pak Jemi di SMK Negeri 1 Waringin Purung. Nama saya Bu Ica atau Ibu Farica. Saya adalah CGP Angkatan 4 dan saya mendapatkan tugas tambahan di SMK Waringin Purung ini Iya. sebagai wakil kepala sekolah bidang hubungan industri dan hubungan masyarakat. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ica sudah memperkenalkan diri. Pertanyaan yang pertama Bu Ica ini, selama ini bagaimana Ibu selaku Wakabid hubungan industri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau budik moral? Ya. Dilema etika itu benar, sama-sama benar gitu ya. Kemudian Ya. kita ada berbagai hal yang masuk ya. Sedangkan budik dan moral adalah benar versus salah. Ya. Bagaimana saya menyikapi atau mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral? Tentu saja ya saya sebagai wakahubin itu banyak kasus-kasus yang saya hadapi ya Pak Jeni ya. Ya. Dan bagaimana saya mengidentifikasinya ya itu tadi dari pengertian awal bahwa Ya. dilema etika adalah benar versus benar gitu. Jadi Ya. saya nanti cara mengidentifikasinya adalah saya melihat yang lebih yang saya pilih adalah saya lebih melihat sisi manfaat. Sisi manfaat dari sisi manfaat yang lebih banyak didapat. Jadi kadang-kadang memang saya yaitu menonjolkan rasa-rasa yang lain ya dalam dilema etika. Berarti dengan kata lain ada hal-hal cara mengidentifikasi, ada hal yang terkadang kasus-kasusnya itu dengan berbagai macam ya, dengan berbagai macam yang sudah pengalaman-pengalaman Bu Ica yang sudah mengalami kaitannya dengan interaksi dengan industri, kaitannya dengan siswa, kaitannya dengan orang tua, pembimbing gitu ya.
cara menghitung tadi itu ya, dengan Iya, apa namanya, saya ngelihat yang manfaatnya ya, dirasa manfaat lebih dulu, banyak betul, gitu. ya. Jika dilema etika ya Pak Jamie Ya, ya, jika itu ya, benar ya. dengan benar. Ya, Tetapi jika benar dengan salah, jika bukan moral ya saya tetap mengusahakan, mengupayakan supaya saya mencari yang benar dulu. ya, ya, ada nanti ada pertimbang-pertimbang lain Ya, yang ya. kemudian ada jalan keluar Mengubah ya, gitu ya. mengubah keputusan. Ya, ada jalan keluar sebelum misalkan mengambil keputusan ya, gitu ya. Ya. Oke, Bu Ica, terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Tentunya selaku Wakabid Ubin ya dalam hal ini. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kaitannya tadi dengan dilema Etika ya, iya. Saya memang beberapa kali ya, atau bahkan sering menghadapi kasus-kasus dilema etika Ya. di mana dua-duanya benar, tetapi saya harus memilih salah satu. Ya, harus. Ya, karena saya harus mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Ya, ya. Nah, dalam mengambil keputusan, pertanyaan Pak Jamie adalah ada dua kepentingan ya. Terus bagaimana mengambil keputusan, Ya, pengambilan keputusannya ya. menjalankannya bagaimana? Mungkin hampir sama jawabannya dengan pertanyaan nomor 1. Saya akan mencari yang lebih bermanfaat. Kebermanfaatan keputusan saya ini lebih untuk banyak orang. Jadi keberpihakannya dominan ya, mayoritas gitu ya. Karena sama-sama benar Ya, kan. ya mungkin dengan pengambilan keputusan itu Bu Ica punya asumsi atau punya pandangan lain ya, bahwa keputusan Bu Ica itu bisa saja nanti ada yang tidak nerima gitu ya, tapi dominannya adalah kepada yang mayoritas gitu ya. Tetapi Berarti- saya akan melakukan bagi yang tidak saya pilih itu, karena saya harus mengambil dua kan. Ya. Yang saya pilih satu dengan pemikiran adalah lebih besar manfaatnya ya. Ya. Nah, tetapi untuk satu pilihan yang tidak saya pilih itu, kan dia juga merasa benar. Ya, ya. Karena memang ini kan benar versus Ya. benar. Saya akan melakukan pendekatan-pendekatan secara pribadi ya, sebagai mengatasnamakan setara ya, Oke. terutama dengan siswa ya. Oke. Dan siswa harus dianggap setara. Oke, baik, itu selanjutnya yang berbicara. Oke, baik, siap. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan tadi pendekatan segala macam itu kan masuk ke pertanyaan berikutnya, adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan. Nah, Ya. itu tadi. Saya agak-agak lupa ingat ya, tetapi saya masih dalam modul 3.1 ketika duduk di neraka itu ada 9 langkah Pak Jimmy. 9 langkah dalam mengambil keputusan ya. Gitu. Pengalaman Ibu selama ini bagaimana langkah-langkahnya gitu Pak? Ya, saya akan menganalisa dulu. Hmm. Ini kalau yang etika ya. Ya. Yang benar versus benar ya. Jadi mungkin maksud Ibu adalah mengumpulkan segala informasi dulu gitu ya. Ya, Nah, saya kemudian tidak langsung ke akan analisa itu ya. tidak akan membuat keputusan yang gegabah. Saya akan perlu waktu dulu untuk menganalisa dengan cara yaitu menggali dari berbagai sumber dulu yang terkait permasalahan ini. Kemudian saya akan membuat 9 langkahnya lupa ya. Semacam itu ya, kemarin minta pendapat atau pandangan dari rekan yang lain gitu ya. Dengan pertimbangan kepentingan peserta didik, atau misalnya kasus itu berhubungan dengan peserta didik ya, dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, atau mungkin berpikir berdasarkan peraturan yang berlaku di sekolah ini gitu ya, atau rasa kasihan, rasa peduli gitu ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan investigasi ya Pak Jimmy ya, dengan memeriksa kembali fakta-fakta dari kasus ini. Kemudian saya akan menemukan peluang, baru membuat sebuah keputusan. Dengan harapan keputusan ini adalah keputusan yang seperti tadi di awal di pertanyaan nomor 1. Ya, bermanfaatnya lebih banyak. Oke, selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema Iya. etika, hal-hal apa yang saja efektif, yang ya. efektif Iya. dalam mengambil keputusan. Efektif dalam artinya bisa jadi terhadap misal keputusan yang sudah diambil itu ternyata alhamdulillah lebih kepada
akseptabilitasnya, penerimaan terhadap yang lain itu tinggi gitu kan, mayoritas itu ya alhamdulillah banyak diterima dan sebagainya. Saya Gitu. belajar dari pengalaman juga Pak. Ya. Ya, dengan mengajar bertahun-tahun ibaratnya dengan menghadapi kasus yang berulang ya. Jadi saya juga bisa menganalisa bahwa keputusan-keputusan yang telah saya buat sebelumnya di kasus yang sama, setidaknya saya sudah melakukan refleksi, oh ternyata keputusan. Artinya saya melakukan refleksi bahwa saya tidak menyesal bahwa saya telah mengambil keputusan itu. Yeah. Dan itu saya by pengalaman ya. Jadi dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika yang hal yang efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan permasalahan yang dihadapi, kemudian saya akan bangun kebijaksanaan dengan track record saya, dengan pengalaman saya sebagai Ya. Sebelumnya ya pembelajaran ya atau sebagai waka. Atau dengan kata lain mungkin ada semacam permasalahan banyak gitu ya, mungkin ada semacam klasifikasi atau kelompok tertentu sehingga ada pengambilan keputusan itu lebih tepat sasarannya itu. Ya betul. Oke Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya apa kira-kira Bu? Tantangannya ya rasa-rasa itu. Saya harus memilih A ya, Ya. tapi kok saya kasihan sama si B. Oh berarti ada semacam perasaan Faktor-faktor Ya, dari luar yang penerimaan ya mempengaruhi. terhadap pihak lain Ya. yang merasa kok ini Bu Ica nggak berpihak ke saya gitu ya, ada semacam betul. itu ya. Saya juga Ya. melihat faktor-faktor misalnya kok keluarganya begini ya, kasihan ya gitu. Tapi kembali lagi saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran ya atau pemimpin tugas tambahan Ya. saya ini ya saya tetap mengambil yang Ya harus ngambil harus keputusan. tegas gitu Ya. dengan segala kebijaksanaannya. Ya. Kalaupun ada konsekuensi lain itu ibaratnya itu suatu konsekuensi logis ya terhadap Ya. keputusan yang sudah diambil ya Bu ya. Betul. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Biasanya bisa begitu kan? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, itu ya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Atau yang kedua ini mungkin maksudnya adalah jika misalkan ada permasalahan tertentu itu kan, karena misalkan Ibu misalnya sibuk, dibuatkan jalur tertentu untuk menyelesaikan perkara tertentu misalnya gitu, atau gimana gitu ya? Kalau dibuat jadwal rasanya enggak sih, Iya. tapi saya akan lokalisir bahwa yang mudah-mudah dulu, Oh, iya. akan yang membutuhkan jawaban lebih cepat, jadi saya membuat skala prioritas aja Pak Jimmy. Tapi yang pasti ada waktu ya, ada waktu dalam artian untuk bisa fokus menyelesaikan suatu Betul. permasalahan Bahkan itu ya. sampai di rumah ketika sudah keputusan sudah diambil, sampai di rumah saya berpikir kembali Oh, iya. keputusan saya benar nggak ya, Ya. dengan menimbang Ya. sisi baik dan sisi buruk. Tapi untuk jadwal rasanya enggak sih. Gitu ya. Saya hanya membuat skala prioritas aja, mana yang harus lebih cepat didahulukan, yang membutuhkan jawaban yang cepat gitu. Oke. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mudah ya. Ya, Yang misalnya ada membantu dalam hal misalkan ya bekas sejawat lah, atau misalnya akan wakil lain atau apa pimpinan atau bagaimana gitu tuh. Ya. Pengalaman Ibu gitu ya. Pertanyaannya adalah seseorang atau faktor ini yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan dalam dilema etika. Ya mungkin hubungan yang baik ya Pak Jimmy. Ya. Jadi saya selalu menjaga hubungan secara personal dengan baik dengan siswa, dengan rekan-rekan guru, atau dengan pimpinan ya. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak suka ya, atau ada hal-hal yang tidak selaras sejalan dengan pikiran kita, apa yang dilakukan oleh pimpinan atau rekan kerja gitu. Oh berarti ini ya membangun komunikasi itu yang Ya, utama tapi ya. saya bisa mungkin tetap membangun hubungan yang baik secara personal, memisahkan antara pekerjaan dan Ya.
hubungan pribadi, dan itu sangat membantu ternyata Ya, ya, ya. dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Kolaborasi juga kali ya. Iya. gitu ya. Oke Bu, terima kasih. Mungkin ini Bu pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu sampaikan tadi? Dalam hal mengambil keputusan dilema etika. Dalam hal mengambil dilema etika. Iya. Pembelajaran apa? Dalam mengambil sebuah keputusan, Iya. maka saya pasti mengidentifikasi kasus Iya. dulu ya Pak Jimmy ya. Dan ini harus bisa dilakukan lebih awal dengan pengujian-pengujian Iya. ya, 9 langkah itu ya. Apakah ini hanya dilema etika atau ancaman bujukan moral? Ya. Hanya Dilema etika, ya? fokus Iya. di dilema etika ya. Oke, baik. Pengujian benar lawan benar ya, untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak, kalau bisa jangan sampai merugikan siswa. Ya. Jadi berfokus kepada siswa ya. Ya. Jadi dasar pengambilan keputusan itu yang utama adalah ke siswa ya. Ya. Karena Ibu sekarang posisinya adalah sebagai Wakapet Ubin ya, kaitannya dengan siswa misalkan prakerin segala macam gitu ya. Selain sebagai Wakapubin juga saya sebagai guru, Iya, tentu saja guru. klien kita adalah siswa. ya. Jadi kita Artinya fokus berpihak ke siswa ya. kepada murid, Ya, kepada siswa atau murid gitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan wawancara saya kali ini. Terima kasih. Semoga nanti jika nanti saya ada waktu untuk wawancara lagi, mohon berkenan Bu ya. Oh baik, siap. Terima Pak kasih. Jimmy. Oke. Terima kasih ya Pak Jimmy ya, semangat ya. Ya, makasih. Semoga lancar semuanya. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.